Karena kaum muda saat ini semakin hari semakin takut untuk mengambil komitmen yang jangkanya panjang. Menjadi orang beriman tidak cukup hanya sekedar memiliki rasa kagum. Memang bagus bila orang mengagumi apa yang diimaninya. Tetapi iman juga menuntut sebuah komitmen. Bersama Romo Ignatius Suparno CM, mari ikuti Reavin hari ini. Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudaraku sekalian yang terkasih. Semoga Tuhan memberkati kehidupan Anda pada hari ini, penuh dengan sukacita dan harapan di masa Prapaskah ini. Pada hari ini tanggal 25 Maret kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Hari ini menjadi semacam hadiah bagi banyak kongregasi karena permenungan yang dihadirkan pada hari ini sungguh-sungguh akan menjadi semacam pengiring untuk pengambilan keputusan yang sangat penting dalam hidup. Karena itu, pada hari ini banyak kongregasi yang melakukan pengucapan kaul atau pembaharuan kaul. Nah, apa hubungannya dengan ini semua? Saudara-saudaraku sekalian, Anda pasti sudah biasa pada zaman ini melakukan install aplikasi, entah di handphone Anda, entah di gadget yang lain. Ketika kita menginstal aplikasi, kemudian kita dihadapkan suatu tawaran dengan tulisan panjang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Terakhir harus memilih Anda disagree atau Anda agree, Anda tidak setuju atau agree, setuju. Kalau Anda menyatakan tidak setuju, artinya ya Anda paham logikanya semuanya akan begini, tetapi Anda tidak bisa memetik manfaat apapun dari aplikasi itu. Kalau Anda mau memetik manfaat dari aplikasi itu, tidak ada cara lain selain klik agree atau setuju, tanpa banyak pikiran lain. Bahkan banyak orang itu lalu melupakan, udah nggak usah mikir macam-macam, baca macam-macam. Kalau memang mau pakai aplikasi itu ya sudah klik agree saja, setuju. Ya memang demikian. Pada hari ini kehidupan Bunda Maria dikisahkan dengan sangat menarik ketika ia harus ada di dalam posisi penuh konflik batin, yaitu dia sebagai seorang perawan desa yang bertunangan, yang belum boleh hidup bersama dengan calon suaminya sampai hari perkawinan, harus berhadapan dengan tawaran yang diucapkan oleh malaikat Gabriel sebagai utusan Allah untuk Maria mengandung dari kuasa Roh Kudus. Bukan perkara mudah, karena itu mengandung resiko yang berat. Secara sosial orang pasti akan dikatakan ini perempuan murahan, gampangan. Tetapi secara hukum lebih menakutkan lagi, karena hukum adat pada saat itu orang yang ketahuan sudah hamil atau mengandung sebelum hari pernikahan itu dinyatakan sebagai orang yang berkhianat pada janji dan kemudian layak untuk dirajam dengan batu hingga wafat. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, di dalam titik seperti itu jelas tawar-menawar Bunda Maria dengan segala kegelisahannya ketika dia mengatakan, aku ini belum bersuami. Bagaimana mungkin itu terjadi? Tetapi malaikat meneguhkan dengan mengatakan, Roh Tuhan yang akan terus menaungi engkau. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, di dalam titik seperti ini, Maria seperti menjadi pribadi yang membuka tangan begini dan mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku
menurut perkataanmu. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, coba renungkan kata-kata itu. Bukankah Maria mengatakan setuju atau agree pada instalasi karya keselamatan Tuhan? Seperti menginstal aplikasi untuk keselamatan umat manusia. Dengan mengeklik agree, mengeklik setuju, ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, hal ini saya kira baik kita petik sebagai pembelajaran yang sangat hidup. Pertama, bahwa di dalam hidup kita ini ada banyak tawaran dan tawaran. Kita dihadapkan pada resiko-resiko berat, tetapi pada buah-buah yang juga ditawarkan kepada kita. Setiap kali kita harus berani untuk memastikan mana yang kita katakan ya. Dan saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, ini tidak mudah. Perlu yang namanya discernment, perlu pencarian apa yang direncanakan Allah atas kehidupan kita. Yang kedua, kita juga perlu melihat di dalam titik ini bagaimana hidup itu selalu harus membangun komitmen tertentu, harus dihadapkan pada suatu situasi di mana kita harus memegang komitmen. Saya masih ingat bagaimana artikel sudah puluhan tahun yang lalu ketika Yohanes Paulus II, orang kudus itu masih hidup, dicuplik bahwa ada semacam wawancara. Mengapa pada era ini, yaitu pada waktu itu masih era tahun 90-an, panggilan mulai menurun. Kemudian salah satu dari yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II, dia mengatakan begini, mungkin karena kaum muda saat ini semakin hari semakin takut untuk mengambil komitmen yang jangkanya panjang. Dan saya kira memang benar, itulah tantangan kaum muda zaman ini. Karena sehari-hari sudah disuguhi dengan sesuatu yang serba cepat dan standarnya itu enak atau tidak enak. Bukan sesuatu yang perlu perjuangan berat, panjang, apalagi standarnya itu soal ini salah atau benar, ini baik atau buruk. Untuk hal seperti itu jauh lebih sulit daripada sekedar memilih mana yang enak dan tidak enak. Nah, kehidupan kita juga berhadapan dengan pilihan-pilihan yang harus mengangkat hati kita berpikir jauh ke depan, yaitu ketika kita harus memegang komitmen tertentu yang kita ucapkan untuk jangka panjang. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Satu, bahwa Bunda Maria telah mengatakan ya untuk karya keselamatan, menghadirkan Kristus dengan segala risikonya. Itu berarti Maria menjadi perempuan pembuka rahmat untuk kita semua. Yang kedua, kita juga pantas bersyukur bahwa pola hidup Maria ini juga akhirnya dihidupi oleh banyak orang atau menjiwai kehidupan banyak orang yang bahkan mengucapkan kaul pada hari ini. Selamat kepada yang mengucapkan kaul atau membaharui kaul hari ini. Anda mewujudkan kembali atau mengingatkan kembali apa yang mesti dihadirkan di tengah dunia dari kata ya Bunda Maria. Semoga hidup Anda yang mengucapkan kaul secara khusus benar-benar menjadi berbuah untuk karya keselamatan Allah seperti yang dialami oleh Bunda Maria. Tetapi kepada khalayak umat ini juga adalah
panggilan untuk kita semua untuk selalu berani mengatakan ya pada kehendak Allah dan juga sekaligus ya pada aneka risiko. Itu berarti aku berkomitmen untuk mengikuti pilihan itu, risikonya apapun. Sebagai orang-orang Kristiani, Anda berhadapan dengan banyak risiko. Semoga ketika Anda menjalani itu, Anda benar-benar menjadi bahagia karena juga menjadi kolaborator atau partner untuk karya keselamatan Allah. Tuhan menyertai Anda dengan kekuatan roh-Nya. Amin. Tuhan berkati. Aku diutus untuk mengasihimu Bapa, dan juga untuk membuatmu